never stop working. You never stop working. If or when I don't see it, you're working. If or when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. That 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 is who you Makasih Tuhan. Waymaker, Jesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun mata kami tidak melihat Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau bekerja Tuhan bagi kami. Setiap hari pun, setiap saat, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Setia di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur. Amin. Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga mempunyai Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Bapa yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami untuk merantau. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu nyata atas dia Tuhan Yesus. Bila setiap firman yang dia sampaikan bisa menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Doa syukur kami Tuhan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Shalom. Selamat malam semua, baik kita yang ada di studio mini ini, studio, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di belakang kamera, dan tentunya kepada semua jemaat GBC Jakarta, GBI Rock Pelesa yang bersama-sama dalam doa kita bersama malam hari ini. Saya mempercayai satu perkara, tetap saya mau katakan bahwa dalam segala perkara Tuhan itu baik. Amin. Hari ini boleh ada tentunya karena Tuhan dan karena Dia baik dalam kehidupan kita. Dan hari-hari terakhir ini mari kita lebih banyak datang kepada Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan, untuk kita bisa membangun koneksi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kemarin saya belajar satu perkara dari Bapak rohani saya. Dia bilang begini, itu sebabnya malam hari ini saya membawakan sharing firman Tuhan bicara tentang dapat dipercaya. Ya, ulangi bersama-sama dengan saya apa? Dapat dipercaya. Dan ini saya muncul lagi dalam pikiran saya karena saya mendengar sharing dari Bapak rohani kita, Pak Pendeta Timotius Arifin yang berkata demikian, bahwa banyak orang sudah menjadi orang percaya. Tentunya kita semua di tempat ini adalah orang percaya. Setuju katakan? Kita ini orang percaya. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi daripada sekedar menjadi orang percaya, yaitu dapat dipercaya. Amin. Ya, jadi orang percaya itu adalah keputusan kita. Saya sedang mengkonseling orang-orang, beberapa orang hari-hari ini untuk baptisan air. Dan tentunya kenapa kita mau memberikan diri untuk kita dibaptis?
karena kita mempercayai pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Nah, tapi ada level-level kehidupan ternyata. Untuk bisa menjadi orang percaya itu dalam waktu kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, maka kita menerima keselamatan dan kita menjadi orang percaya. Tapi ada level berikutnya, bukan cuma sekedar jadi orang percaya, tapi menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya, ini ya. Pertanyaannya, kita percaya Tuhan mudah atau sulit? Mudah sebetulnya. Kenapa saya berkata seharusnya banyak orang mudah untuk mempercayai Tuhan? Karena memang Tuhan itu layak untuk dipercaya, ya. Tetapi untuk Tuhan percaya kepada kita, ini hal yang sulit atau mudah? Pertanyaan boleh dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Tapi ternyata begini, ada level yang lebih tinggi lagi hanya sekedar dapat dipercaya, yaitu menjadi orang kepercayaan. Ya? Setuju? Amin. Orang percaya lalu dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, belum tentu menjadi orang kepercayaan. Lalu level yang tertinggi ternyata menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau sudah menjadi orang kepercayaan, itu bukan cuma sekedar dapat dipercaya, tapi ada koneksi antara yang mempercayai dengan dia yang bisa dipercayai. Amin. Contoh sederhana, kalau saya punya anak buah ataupun pekerja di gereja, tentunya saya tidak mempercayakan semua hal kepada orang-orang percaya. Sekalipun di gereja kita ketahui banyak orang percaya. Tetapi apakah semua orang itu bisa dipercaya? Belum tentu. Amin. Lalu tingkat berikutnya adalah menjadi orang kepercayaan. Berarti kalau sudah menjadi orang kepercayaan adalah orang-orang yang layak untuk diberi tanggung jawab. Nah, jadi coba kita cek pribadi kita hari ini masing-masing. Apakah kita ini orang kepercayaannya Tuhan, atau turun ke level yang kedua yaitu dapat dipercaya, atau hanya sekedar orang percaya? Ya, Alkitab juga berkata, saya pernah sharingkan kepada kita semua, bahwa kalau cuma sekedar percaya, setan-setan pun percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Amin. Tetapi mereka tidak mengikuti Yesus. Nah, untuk kita menjadi orang yang bisa dipercaya, bahkan menjadi orang kepercayaan, kita harus mengikuti jejak langkah yang Yesus tinggalkan di muka bumi ini. Nah, kita akan baca satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata, demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kepada siapa yang diberikan segala kelimpahan? Halo, Bapak Ibu, PDC Jakarta, kenapa nggak semua orang Kristen hidup dalam kelimpahan? Ya, saya nggak bilang, saya tidak sedang membawa saudara-saudara kepada teologi kemakmuran kita. Ya, segala kelimpahan itu bisa tidak diukur hanya dengan uang saja ataupun harta, tetapi segala kelimpahan itu bicara tentang kerajaan Allah yang isinya adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Pimpinan roh itulah bicara tentang segala kelimpahan. Tapi Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, saya cari-cari lagi apa sih yang dicuri dari kehidupan orang percaya. Yang dicuri dari kehidupan orang percaya yaitu kepercayaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya iblis gak takut kalau cuma lihat orang yang orang percaya. Tapi kalau melihat orang yang dipercaya Tuhan dan menjadi orang kepercayaan Tuhan, iblis takut dan gemetar. Nah, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup, bukan cuma sekedar percaya artinya, tetapi mempunyai hidupnya itu dalam segala kelimpahan. Yang artinya apa? Dipercayakan oleh Bapa di surga, dipercayakan oleh Tuhan banyak perkara di muka bumi ini. Seperti tujuan penciptaan kita, yaitu berkuasa di muka bumi ini. Tapi hari-hari ini banyak orang kehilangan kepercayaan daripada Tuhan. Makanya saya bilang, untuk menjadi orang percaya itu level terendah.
tetapi untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itulah yang kita mau, sampai di titik kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Makanya gereja kita GBI Rock. Rock itu apa? Representative of Christ Kingdom. Menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau menjadi perwakilan itu berarti apa? Mewakilkan namanya yang besar kepada kita. Jadi waktu kita ada di dunia ini, orang melihat kita, orang itu bisa melihat Tuhan yang ada di sorga. Kita ini orang kepercayaan, bukan cuma sekedar orang percaya. Ya. Nah, kita buka lagi beberapa ayat. Saya rindu kita membuka beberapa ayat malam hari ini. Ya. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-29. Ya. Matius pasal 25 ayat 29 dikatakan begini, karena setiap orang yang mempunyai, dengar baik-baik, apa yang dipunyai tadi? Tadi Yohanes 10 ayat 10 berkata, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena setiap orang yang mempunyai kepercayaan, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Celaka hidup ini kan. Udah gak punya apa-apa, semuanya diambil. Kasihan ya. Ya kan? Benar ya? Kita mendapati orang-orang di muka bumi ini, sekalipun mereka menyatakan diri orang percaya, tetapi apapun yang ada padanya diambil. Makanya banyak orang Kristen, namanya Kristen, tapi hidupnya meminta-minta. Kita masih lihat ya. Halo? Padahal Daud berkata, sejak aku masih muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya hidupnya apa? Meminta-minta roti, gak pernah. Kenapa? PGC Jakarta. Karena ada banyak orang yang tidak bisa dipercaya, bahkan tidak bisa menjadi orang kepercayaan, walaupun mereka adalah orang percaya. Sampai di sini mulai ngerti ya. Kita mau naik ke level yang tertinggi, menjadi pribadi yang menjadi kepercayaannya Tuhan. Nah, Alkitab juga berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, karena setiap orang yang dipercayai, kalau saya katakan gini, karena setiap orang yang bisa dipercayai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak dapat dipercaya oleh tuannya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mungkin kita masih lekat dalam ingatan kita bagaimana tentang perumpamaan tentang talenta ya. Ini perumpamaan yang sering kali disampaikan. Ada yang dapat berapa? 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Kenapa yang 1 tetap 1? Karena dia ini tidak mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Ini contoh ini, sehingga pada akhirnya apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan Tuhan berkata, yang 1 tetap 1, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Jadi orang percaya itu level terendah. Jangan bangga cuma jadi orang percaya. Orang percaya itu sama seperti yang mendapat 1 talenta, tidak melipat gandakan apa yang ada padanya. Jadi dengar baik-baik PGC Jakarta, orang-orang muda, saya mau katakan gini, sejak engkau masih muda, engkau harus memberi dirimu untuk engkau dibentuk, sehingga engkau menjadi pribadi yang menjadi kepercayaannya Tuhan di muka bumi. Amin. Jangan cuma sekedar jadi orang percaya dan dapat dipercaya. Yang saya bilang tadi, untuk bisa menjadi orang kepercayaan, saya harus membangun koneksi yang baik dengan Tuhan. Makanya banyak-banyaklah berdoa. Saya jujur aja ya, saya mau katakan, saya kasihan kalau lihat orang malas berdoa. Ya, kasihan, saya sedih kalau lihat orang malas berdoa. Ada diajak pertemuan doa, nggak mau datang. Diajak untuk beribadah juga nggak datang. Ya, bukan masalah datang nggak datangnya, tapi apakah masih punya hati untuk berdoa? Punya hati yang untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saya jujur, saya mau katakan, saya sedih. Karena ternyata untuk menjadi dapat dipercaya dan lebih tinggi lagi, menjadi orang kepercayaan, itu dibangun dengan koneksi kita terhadap Tuhan. Dan koneksi kepada Tuhan gak ada cara yang lain kecuali kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Nah, jadi jangan menghindar dari pertemuan-pertemuan doa. Sebab firman Tuhan bilang ini, apapun yang ada padanya akan diambil daripada.
Nah, Matius pasal 6 ayat 33 berkata, saya percaya kita juga tahu ayat ini dikatakan, tetapi apa katanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Nah, untuk bisa dipercaya bahkan menjadi orang kepercayaan, cuma satu aja kuncinya. Cari rahasia-rahasia kerajaan Allah. Amin. Nah, untuk mencari rahasia-rahasia kerajaan Allah, gak ada cara lain juga selain kita membangun hubungan koneksi yang dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman, dan bergaul karib dengan Dia. Kalau saya dalam bahasa sehari-hari begini, tetapi jadilah dahulu orang yang dapat dipercaya, maka semuanya itu hidup dalam segala kelimpahan yang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi akan ditambahkan kepada. Amin. Ya, sejak kita masih muda, saya mendorong, mengencourage semua kita PGC Jakarta, jadilah pribadi yang pada waktunya nanti kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dalam Amsal pasal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Halo, apa kabar kita semua? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang artinya kalau nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya, nggak akan dapat banyak berkat. Contoh sederhana, kita di pelayanan, nggak usah di pelayanan, di pekerjaan. Saya dulu pernah jadi pemborong. Pemborong itu juga begitu dalam prinsip bekerja. Kalau kita bisa dipercaya, maka ada proyek-proyek yang lain yang akan diserahkan kepada kita. Tapi kalau satu proyek kepada kita diserahkan, terus kita nggak bisa mengerjakannya dengan baik, nggak bisa menyelesaikan dengan baik, tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diberikan kepada kita, lalu juga anggaran-anggarannya berubah berbeda-beda, maka kita nggak bisa dipercaya. Waktu kita nggak bisa dipercaya, kita nggak akan dipercayakan proyek yang baru lagi. Amin. Dengar baik-baik, berapa banyak di antara kita yang tadinya melayani dengan sungguh-sungguh bersemangat, akhirnya kita kehilangan itu semua. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi mungkin kita tidak bisa dipercaya untuk mengelola, untuk melipat gandakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya udah berkali-kali bersaksi, perjalanan hidup saya, umur saya sekarang 45 tahun, melayani sejak umur 17 tahun. Jadi 28 tahun, hampir 30 tahun melayani. Saya mendidik, membangun karakter hidup saya untuk bisa jadi orang yang dipercaya. Tapi ternyata level berikutnya kita harus naik, jadi orang kepercayaan. Sekarang coba lihat apa yang ada di tanganmu. Apa sih yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Jangan anggap remeh. Amin. Satu talenta Tuhan berikan. Mungkin kita pikir, terlalu kecil buat saya. Tapi kalau engkau nggak setia, engkau nggak bisa dipercaya. Dengar baik-baik, engkau nggak akan pernah jadi orang kepercayaan. Dan apapun yang ada di tangan kita di sini hari ini, itu pun akan diambil daripada kita. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya ingat sebuah lagu lama, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Pernah tahu lagu ini? Kalian akhirnya baru ya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, agar kalau kau tak mau jatuh. Pernah tahu ya? Jangan kau tinggal, gitulah kira-kira. Jadi jangan tinggalkan. Kalau kita dipercayakan sesuatu, pegang baik-baik, lipat gandakan apa yang dipercayakan. Saya belajar berkarakter, berkomitmen dalam hidup saya. Kalau saya dipercayakan sebuah tugas, saya akan menyelesaikan sampai selesai, kira-kira begitu. Sekalipun saya harus babak belur, hancur-hancuran karena tugas yang diberikan kepada saya nggak akan pernah meninggalkan tugas itu. Kadang-kadang memang hasilnya tidak memuaskan, tapi saya akan berusaha dengan apa yang saya bisa untuk menyelesaikan. Tapi banyak orang akhirnya seperti talenta tadi, satu talenta dikubur, mundur. Akhirnya begitu tuannya datang, dia bilang begini, kamu itu tuan yang jahat katanya. Masa kamu kasih satu, kamu minta dua? Yang jahat siapa? Halo? PGC Jakarta, dengar baik-baik. Lihat tangan kita masing-masing. Berapa banyak berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah engkau jadi pribadi yang dapat dipercaya? Atau cuma sekedar jadi orang percaya? Ya? Saya lanjutkan lagi. banyak ya. Dan kita mau belajar dari seorang pribadi yang bernama Daud.
Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kasihan ya. Daud ini kasihan gak sih? Kasihan. Ya, kakak-kakaknya Eliab, siapa lagi kakak-kakaknya? Hah? Lupa ya? Kalian ini sekolah teologi lupa gitu ya. Makanya jadi dapat dipercaya ya. Kakak-kakak Daud itu beberapa kakak-kakaknya besar-besar, tubuhnya gede-gede. Ya kira-kira mungkin kalau di sini kayak siapa ya? Kayak dia lagi yang gede, saya kecil. Tapi Tuhan pilih saya ini, kasihan deh lu gitu. Enggak. Jadi badannya gede-gede. Lalu dikatakan bahwa Samuel berkata kepada Isai, "Mana lagi? Ada lagi enggak anakmu?" Gitu kan? Ada lagi enggak? Ya? Ataukah masih ada yang lain? Dan waktu Isai tanya Samuel, dia bilang, "Ada satu lagi. Tapi anak ini anak yang enggak dianggap. Aku mempercayakan dia cuma 2-3 ekor kambing domba." Coba bayangkan kalau cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, keren nggak kira-kira? Nggak keren gitu ya. Kita juga kalau mimpin pujian, berapa orang yang hadir? Nah gitu kan ya. Cuma berapa orang? 10 orang. Nggak kelasnya artis. Asik. Nggak kelas gua itu. Enggak. Berapa orang minimal? 500 baru saya bersedia. Gitu. Ya kan? Saya gini-gini 5.000 pernah. Ya, sombong gitu ya. Ya pernah lah paling nggak bikin heboh, bikin goyang sedikit panggung itu udah biasa artinya. Makanya kamu banyak belajar dari Tuhan bukan dari saya ya. Kayaknya kamu udah pikir sombong sekali nih pendeta. Enggak. Tapi dipercayakan cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi tahu nggak saudara-saudara bahwa Daud berkata dalam Alkitab, dikatakan dalam Alkitab dalam sejarah hidup Daud, 2-3 ekor kambing domba dipelihara dengan baik. Dia dapat dipercaya dan dia berkata, kalau ada beruang yang datang memakan kambing domba, aku akan memukulnya, menghancurkan rahangnya. Kalau ada singa yang datang mau menerkam kambing domba yang 2-3 ekor yang dipercayakan oleh Bapakku kepadaku, maka aku akan mengoyakkan mulutnya, merobek mulutnya. Kira-kira sebanding nggak sih harga 3 ekor kambing domba dengan nyawanya Daud? Nggak sebanding. Tapi dia tahu bahwa dia harus menggembalakan kambing dombanya. Karena memang 2-3 ekor kambing domba ini yang dipercayakan oleh bapaknya kepada dia. Dan dia berkata, saya harus bisa dipercaya dan menjadi orang kepercayaan. Akhirnya lihat baik-baik. Kalau kita lompat sedikit, Kolose 3, 22, 23 sampai 24 bilang apa? Coba, hai, apa katanya? Hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, saya nggak bilang saya ini tuannya kalian. Tapi kalau Tuhan percayakan saya menjadi pribadi yang harus menggembalakan kalian, ya, Tuhan bilang gini sama kita semua, tunduklah kepada Tuhanmu yang di dunia ini. Saya praktek itu kepada bapak-bapak rohani saya. Sebelum saya bergabung dengan Roh juga saya sudah praktekkan itu. Tunduk kepada bapak-bapak rohani yang Tuhan percayakan ada di atas saya. Sehingga waktu saya pergi kemanapun, bapak-bapak rohani saya akan bilang gini, siapa itu orangnya? Togap. Oh, kalau Togap saya oke. Tapi kalau yang lain, mungkin nanti dulu. Ada nggak di antara kita yang bisa dipercaya demikian sehingga kita dipercayakan? Sehingga kalau dibilang gini, siapa itu yang akan mimpin pujian 5.000 orang? Artis. Terus yang ditanya siapa? Gembalanya tanya dulu, Togap siapa? Pak Togap tanya dulu. Oh siapa? Artis. Jangan dia 50 orang aja cukup. Nah gitu ya. Enggak begitu enggak. Itu contoh aja. Tapi kira-kira demikian. Apakah waktu kita melakukan sesuatu lalu orang bertanya kepada kita, kalau dia saya ACC, kalau dia saya rekomen dia. Berapa banyak di antara kita yang hidup kita ini bisa direkomen oleh Tuhan untuk kita melakukan banyak perkara di dunia ini? Dapat dipercaya. Bukan cuma sekedar dapat dipercaya, tapi menjadi orang kepercayaan. Ya, jadi Daud walaupun dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, tapi dia dapat dipercaya. Ya,
Saya lanjutkan, sedikit lagi saya selesai. Ada sebuah survei yang ditulis oleh seorang penulis Kristen yang bernama Mark Albion. Ya, dalam sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul Making a Life, ya, Making a Living. Dikatakan begini, survei itu dikatakan bahwa ada kategori A, ada kategori B, dan survei ini dibuat kepada 1.500 sarjana ekonomi bisnis di Amerika tentunya. Kategori A-nya adalah cari uang dulu baru lakukan yang seharusnya, atau cari uang dulu baru melakukan kebenaran. Tadi kita ingat Alkitab berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Nah, kategori A berkata begini, cari uang dulu baru nanti lakukan yang benar ataupun yang seharusnya. Kategori B bilang begini, lakukan yang seharusnya dulu, nanti uang akan mengikuti. Kira-kira kategori B ini Matius 6 ayat 33. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan setelah disurvei dari 1.500 sarjana ekonomi ini, 1.245, 83% mengatakan cari uang dulu baru lakukan kebenaran. 255 orang atau hanya 17% yang berkata lakukan dulu kebenaran, lakukan yang seharusnya, maka uang akan mengikutimu. Bedanya jauh sekali ya, 83% banding 17%. Ya, berapa banyak di antara kita yang berpikir seperti kategori A? Cari uang dulu, baru nanti lakukan yang seharusnya. Dengar baik-baik. Dari survei ini yang dilakukan oleh Mark Albion, 20 tahun kemudian, berapa lama? 20 tahun. Sebentar atau lama? Lama. Kategori A yang berkata cari uang dulu baru lakukan yang seharusnya. Kategori B yang berkata lakukan yang seharusnya baru cari uang dulu. Kategori A, satu orang jadi miliarder. Padahal tadi 83% ya. Berapa orang? 1.245. Cari uang dulu baru lakukan kebenaran. Dan didapati 20 tahun kemudian satu orang jadi miliarder. Kategori B, 100 orang jadi miliarder. 20 tahun kemudian 17%, 255 orang, 100 orang yang jadi miliarder. Berbanding terbalik ya. Inilah rahasianya. Kita lihat. Nanti saya lanjutkan. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Karena banyak di antara orang di zaman ini nggak bisa dipercaya. Cari uang dulu, baru lakukan kebenaran. Padahal firman Allah berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Yohanes 10 tadi bilang apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan dan memberikan kelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, jadi pribadi mana yang kita harus bangun dalam kehidupan kita? Apakah cukup hanya menjadi sekedar orang percaya? Bersyukur kalau kita jadi orang percaya, kita diselamatkan. Tapi kita harus membangun karakter kita, hidup kita, untuk menjadi orang pribadi yang dapat dipercaya. Dan naik kepada tingkat berikutnya, menjadi pribadi ataupun menjadi orang kepercayaan. Sekali lagi, orang-orang muda, PGC Jakarta, lihat apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Amin. Mari kita lihat tahun depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Apakah apa yang kita pegang hari ini dilipat gandakan atau tidak? Kalau engkau tidak melipat gandakan, firman Tuhan bilang apa? Semua yang ada pada di tanganmu akan diambil daripada. Hati-hati dengan kehidupan ini. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Tapi mari menjadi seperti pribadi yang dimiliki oleh Daud. Dia bisa dipercayakan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dan dia menjaga dengan segenap hatinya. Kalau Alkitab juga berkata dalam Mazmur, menjaga dengan ketulusan hatinya, kesetiaannya. Bukan hanya 2-3 ekor kambing domba yang akhirnya dipercayakan kepada dia, tetapi
Israel dipercayakan untuk digembalakan oleh seorang Raja Daud. Hari ini saya tantang kita semua, teman-teman yang ada di sini, EBC Jakarta. Mari pegang baik-baik apa yang ada di tanganmu. Jadilah pribadi ataupun jadilah orang kepercayaannya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom untuk kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari kita berlomba-lomba untuk bisa dapat dipercayai oleh Tuhan Yesus. Karena ini bukan hal yang mudah buat kita ya. Mari kita belajar agar hidup kita bisa dipercayai oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat, dan saya akan berdoa buat bangsa Indonesia. Nanti saya akan berdoa buat Jakarta dan juga daerah atau suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti saya akan berdoa buat Rock Ministry dan juga tempat ini setelah pimpin yang ada. Nanti Bang Pimpin akan berdoa buat seluruh jemaat yang ada di Rock dan juga untuk pelayanan hari Minggu. Kita akan satu pujian yang berkata seperti itu saya harus. Mari kita siapkan.